Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nira Saki FM Channel. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di Wisma Atlet Pademangan, karena kami masih menjalani karantina. Ini adalah malam yang keempat, ya. Pada saat ini kita berada di waktu subuh, ya. Waktu subuh barusan komat, dan kondisinya itu hujan lebat. Oke teman-teman, saya akan berbagi pengalaman secara lengkap dari awal sampai akhir, ya. Dari mulai datang ke bandara hingga hari malam keempat ini. Karena malam keempat ini kemarin semalam pada waktu habis makan malam kami didatangi oleh petugas karena hari ini pagi ini kita akan melakukan PCR yang kedua, ya. Setelah nanti PCR yang kedua terus hasilnya keluar, nanti kita bisa keluar dari Wisma Atlet ini. Oke, langsung saja. Saya dari Korea Selatan, penerbangan tanggal 27 Februari, ya, bulan 2. Kemudian dari sana seperti biasanya kita boarding pass dengan berbagai macam peraturan yang ada. Kita sepertinya normal, ya, saya katakan normal waktu di Korea itu seperti biasanya. Tetapi ketika kita di bandara, kita sebelum berada di setelah keluar menuju ke imigrasi, maka kita akan melalui sebuah tahapan. Di situ nanti kita akan dikasih form, ya, dikasih form. Kemudian setelah dikasih form kita menulis alamat lengkap, jadi diri kita, dan setelah itu kita akan menunjukkan hasil PCR yang berada di Korea itu, ya. Kita menunjukkan kepada dokter-dokter, petugas-petugas yang ada di situ. Kemudian kita mendapatkan stempel ya, stempel. Di stempel itu kertasnya di stempel. Kemudian setelah itu kita menuju imigrasi. Kita melalui tahap pertama waktu itu, ya. Saya katakan tahap pertama itu karena setelah itu ada semacam pos penjagaan sama Bapak TNI pada waktu itu. Kemudian kita menuju ke imigrasi. Setelah imigrasi kita baru mengambil bagasi kita. Jadi prosesnya begitu, ya. Setelah mengambil bagasi dan kita memberikan form bea cukai yang kita isi di dalam pesawat itu, maka kita langsung diarahkan ke bis Damri, bis jemputan yang akan membawa kita ke Pademangan ini. Yang dulu kita teman-teman kita akan dibawa ke Kemayoran, ya. Tapi karena katanya yang info yang saya dapat pada waktu itu, Pademangan itu digunakan untuk TKI atau teman-teman kita yang berasal dari luar negeri, yang masih dianggap negatif lah, ya. Jadi hasil PCR yang dari itu negatif. Nanti ketika diadakan PCR yang pertama ternyata positif, baru dialihkan ke Kemayoran. Ini harus digarisbawahi, ya. Ini yang informasi yang saya dapat dari sini, gitu. Oke. Kemudian kita menuju ke arah, setelah dari bandara menuju ke Pademangan. Pademangan kisaran jam 5-an kalau nggak salah, ya, jam 5-an. Karena kita keluar dari bandara itu jam 4-an lebih, dan bandara ke Pademangan itu nggak terlalu jauh. Terus dari Pademangan ini kita turun dari bis. Ada sedikit informasi sebelum kita turun. Kita turun dari bis, kemudian tas bawaan kita disemprot seperti halnya waktu kita datang dari Indonesia ke Incheon, ya, disemprot kita. Kemudian kita masuk ke ruangan. Di ruangan itu nanti kita
berikan informasi sama petugas. Setelah itu kita mencari teman untuk satu kamar gitu ya, satu kamar, dan kita didata ya, di bawah sama petugas. Setelah kita didata, kita mendapatkan mendapatkan kunci kamar ya. Misalkan seperti halnya saya mendapatkan kamar 1933, itu artinya saya mendapatkan kamar di nomor 33 lantai 19 ya. Oke teman-teman, kemudian setelah kita mendapatkan kunci kamar tersebut, kita melakukan PCR yang pertama ya, kita dicucuk lagi, tetapi hasilnya kita tidak dikasih tahu. Kemudian kita baru masuk kamar gitu. Adapun peraturan di kamar itu nanti dikasih tahu ya, peraturan di kamar itu tidak boleh begini, nanti ada data-datanya. Nanti teman-teman yang mau pulang dengan sendirinya insya Allah nanti bisa, nanti secara lengkapnya nanti teman-teman bisa mengerti langsung ketika pulang ya. Kemudian teman-teman setelah mendapatkan kamar dan sudah melakukan PCR yang pertama, maka kita di dalam kamar, kita masuk kamar, kemudian ya kegiatannya kayak gini-gini aja, makan tidur sampai malam keempat ya. Ini saya malam keempat ini. Kemudian ya sesering kali ada informasi apa nanti bisa diinformasikan lewat speaker ya. Kemudian untuk makan itu kita dikasih 3 kali dengan menu porsi yang saya rasa cukup. Menurut saya versi saya cukup, tetapi kalau teman-teman yang mungkin versinya jumbo ya bersabar kan hanya 5 hari. Kemudian apakah bisa keluar? Saya kira enggak ya, karena kita di karantina gitu, dan ya di sini juga ada aturannya. Dan saya tidak pernah keluar dari lantai 19 itu, tidak pernah. Saya hanya keluar kamar itu kalau hanya mau mengambil jatah makan saya, karena jatah makan kita itu hanya ditaruh di depan lift ya, di depan lift 20. Karena saya kamar 19 jadi harus naik dulu baru turun. Kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana kondisi lift di Wisma Atlet Pademangan, hanya ada pintu-pintunya itu hanya ada di nomor genap, sedangkan saya mendapatkan nomor ganjil, berarti saya harus naik 1 tingkat gitu. Saya klarifikasi di sini bahwa nomor 19 itu harus naik ke 20, bukan turun ke 18. Kalau 18 naik itu nggak bisa, tangganya itu ditutup gitu. Jadi 18 itu harus ke 20 baru turun ke 19. Oke. Kemudian hari ini pagi ini, nanti sebentar lagi mungkin 1 jam atau mungkin 30 menit lagi, karena ini sudah jam setengah 5 subuh ya, jam setengah 5 subuh. Nanti ada petugas datang ke sini melakukan PCR yang kedua. PCR yang kedua ini dilakukan di kamar masing-masing ya, berarti kita tidak turun lagi. Nanti selang mungkin beberapa 1 hari atau mungkin setengah hari sampai hasil PCR-nya itu keluar, nanti baru kita bisa keluar dari Wisma Atlet Pademangan. Mungkin itu saja yang saya berikan dengan secara gamblang dan jelas, insyaallah. Jadi nanti ketika saya keluar dari sini, dan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai IMEI HP ya, IMEI HP, saya kebetulan ada bawa beberapa HP yang tidak bisa dipakai di sini karena sinyalnya benar-benar tidak ada, dan itu harus ke bandara. Nanti insya Allah akan saya informasikan di video berikutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan memberikan komentar-komentar yang positif ya di channel saya. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses, sama-sama sehat, kita bisa bertemu dengan keluarga kita.
Saya juga ingatkan kepada teman-teman yang merantau di luar negeri, hati-hati badannya, hati-hati sholatnya, hati-hati ibadahnya, jaga terus sholatnya, jaga terus badannya, karena kedatangan kita itu ditunggu oleh keluarga kita, ditunggu oleh bapak kita, ditunggu oleh anak-anak kita, ditunggu oleh saudara-saudara kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan. Saya ucapkan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.